TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, yang mana ini membuat nama Soekarno jadi jelek. Yang paling diuntungkan dari peristiwa G30 SPKI itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Disitulah momen dimana dia dapat exposure. Kemarin RUU yang menganulir putusan MK itu dibatalkan juga oleh Prabowo, dan sekarang ada momen ini. Maka deg-degan nggak tuh si Mul? Bulan ini bulan September ya. Wah, akhir bulan bakalan banyak ini yang nyerocos soal PKI. Omon-omon PKI. Tapi nggak mungkin lagi ada isu Jokowi adalah seorang PKI. Biasanya kan muncul tuh foto-foto yang mirip Jokowi, yang dianggap sebagai bagian dari PKI. Wong pembuat isu dengan dia udah bergabung jadi satu. Jadi nggak akan mungkin lah isu itu dinaikkan lagi. Dan memang isu itu nggak bener. Jadi lu tahu nggak kenapa ada orang-orang yang menggaungkan isu atau berupaya bikin persepsi bahwa PDIP ini adalah PKI di setiap pilpres, pilkada, atau pada bulan September. Kalau lu lihat kolom komentar ada yang begitu, itulah orangnya. Salah satu alasannya adalah TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, yang mana ini membuat nama Soekarno jadi jelek. Karena pada saat itu negara lagi goncang pada peristiwa G30 SPKI. Lalu masyarakat kita saling curiga, ditambah lagi Soekarno itu dianggap dekat dengan PKI. PKI itu kan dulu partai besar, kadernya ada jutaan. Bukan jutaan ya, jutaan. Jutaan tuh sebelah. Jadi kalau mereka bikin event, gambar Soekarno-nya itu paling gede. Jadi mungkin wajar banyak orang mengasosiasikan PKI dengan Soekarno. Mungkin sama kayak PSI kali ya. Bedanya PSI bukan partai besar. Iya kan? Masuk Senayan nggak kemarin? Kan enggak. Jadi di PSI itu gambar Jokowinya besar-besar tuh. Padahal PSI bukan punya Jokowi. PKI memunculkan gambar Soekarno karena memang ada rasa bangga, yang mana Soekarno itu dianggap sebagai simbol kemerdekaan. PSI memunculkan gambar Jokowi karena butuh posisi staf khusus dan komisaris. Beda motifnya. Tenang, tenang. Saya tahu mereka hanya bisa bantah itu dengan kata arogan atau sombong. Oke, selain itu Soekarno juga punya kepentingan untuk menjaga komunikasi dengan negara-negara Blok Timur, salah satunya melalui PKI. Jadi bukan PKI itu dianak emaskan, tapi yang kita tahu Soekarno itu ingin menyatukan semua paham. Nasakom itu pikiran Bung Karno, menyatukan kelompok nasionalis, agama, dan komunisme. Beda dengan Mulyono, dia menyatukan kelompok lewat sprindik untuk kepentingan dinastinya. Beda-beda. Jadi sekitar tahun 66, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS ya, meminta pertanggungjawaban kepada Soekarno selaku presiden untuk menyelesaikan kasus G30 SPKI. Soekarno dituntut untuk cari dalangnya. Apakah ada upaya Soekarno untuk menyelesaikan persoalan ini? Jelas ada. Soekarno itu buat mahkamah militer luar biasa, Mahmilub. Tujuannya untuk mengadili siapa-siapa aja yang terlibat, dan kewenangannya itu diberikan pada Soeharto. Jadi menurut gua, yang paling diuntungkan dari peristiwa G30 SPKI itu adalah Mayor Jenderal Soeharto. Disitulah momen dimana dia dapat exposure. Kok bisa? Yang pertama, karena dia yang masih hidup, yang lain habis diburu. Dan yang kedua, dia yang ditugaskan Soekarno sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat buat memulihkan keadaan dan keamanan. Lalu ditunjuk lagi sebagai Panglima Angkatan Darat.
Di situ Soeharto yang menentukan tokoh yang terlibat, menentukan susunan mahkamah militer, memeriksa dan mengadili. Jadi situasi itu membuat mata publik dan harapan itu pasti ke Soeharto, karena dia megang cash besar ini. Sementara pada saat itu sentimen ke Soekarno meninggi karena ada persepsi yang terbentuk tadi yang dianggap dekat PKI itu. Lalu 22 Juni Soekarno merespon MPRS dengan menyiapkan judul pidato yang namanya Nawaksara. Artinya 9 huruf, 9 persoalan, dan 9 prinsip. Di sana Soekarno menyampaikan retrospeksi, bagaimana melanjutkan pembangunan, bagaimana politik ekonomi, bagaimana demokrasi terpimpin, apalagi tuh, pelaksanaan Undang-Undang Dasar, wewenang MPR dan MPRS, kedudukan Presiden dan Wakil Presiden, detail DPR, dan penutup. Tapi ini ditolak karena tidak ada menyinggung spesifik persoalan nasional, yaitu G30 SPKI. Artinya pidato itu dianggap sebagai hanya amanat gitu ya. Lalu 10 Januari 67 Soekarno balik lagi tuh ke hadapan MPRS melengkapi Nawaksara tadi. Jadi pada momen itu Soekarno menyampaikan bahwa dia sudah berkali-kali mengutuk keras peristiwa G30 SPKI. Kalau dalam bahasa Soekarno itu gestok, gerakan 1 Oktober. Karena laporan yang diterima Bung Karno itu pembunuhan itu terjadi pada 1 Oktober tahun 65 dini hari, bukan 30 September. Di situ Soekarno menjelaskan bahwa ada 3 penyebab terjadinya peristiwa itu. Pertama, kebelingeran pimpinan PKI. Kedua, kelihayan subversi nekolim. Nekolim itu neokolonialisme, imperialisme. Maksudnya penjajahan itu udah tidak dalam bentuk fisik lagi. Ketiga, ada oknum yang tidak beres. Di situ juga Soekarno merasa tidak ada keadilan. Kenapa semua itu harus dilimpahkan kepada dirinya? Pada saat ada peristiwa-peristiwa yang membahayakan dirinya, seperti percobaan pembunuhan yang dialami berkali-kali, atau misalnya pemberontakan Darul Islam, tentara Islam, pemberontakan Republik Maluku Selatan, gerakan separatis perjuangan rakyat semesta, dan lain-lain. MPRS ini nggak ada bicara. Maka Soekarno ini menuntut kebenaran dan keadilan. Bagi Soekarno, persoalan G30 SPKI ini sifatnya kompleks. Dan Soekarno menganggap ini tidak bisa diarahkan ke satu orang saja. Artinya untuk menyelesaikan ini semua harus dilihat secara keseluruhan. Jadi bagi Soekarno sebaiknya diselesaikan lewat hukum tuh. Istilah Soekarno untuk membereskan tikus tidak perlu sampai membakar lumbung padinya. Nah, kalimat-kalimat Soekarno ini ditafsirkan seperti membela kedudukan PKI. Padahal kalau kita berada di posisi Soekarno, melihat situasi ini, tentu nggak bisa menentukan sikap secara ugal-ugalan. Mau bagaimanapun, PKI ini ada andil dalam proses kemerdekaan Indonesia. Di satu sisi, Soekarno ditekan oleh peristiwa ini. Dia pun dalam posisi menjaga hubungan dengan negara di Blok Timur. Tapi keadaan itu memang sulit. Jadi, apa yang dijelaskan Soekarno ini pun ditolak mentah-mentah. 3 bulan setelah itu, 7 sampai 12 Maret tahun 67, keluarlah itu TAP MPRS 33 tahun 67 untuk mencabut kekuasaan Soekarno karena penjelasan itu dianggap tidak bisa menjadi jawaban dari persoalan yang ada. Soekarno dilarang berpolitik lagi, upaya hukum ke Soekarno, lalu Jenderal Soeharto diangkat jadi presiden, maka muncullah tuduhan-tuduhan bahwa Soekarno ini dianggap ada andil dalam pemberontakan G30 SPKI. Peristiwa ini membuat banyak pertanyaan di gua. Menurut gua ini sifatnya lebih ke politis. Karena di sana ada perang dingin, nggak hanya ada di Indonesia aja itu perang dingin. Ada gejolak di Angkatan Darat, peran militer lebih banyak, MPRS-nya pun dikuasai militer. Korbannya Soekarno. Jadi
sekitar 3 hari yang lalu dari video ini dibuat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR melalui politisi Golkar Bambang Susatyo memulihkan nama baik Soekarno dengan mencabut TAP MPRS 33 tahun 67 yang pada akhirnya membuktikan bahwa pada saat itu Soekarno sama sekali tidak melindungi PKI. Ya logika aja, Soekarno itu mempersatukan bangsa sebagai bapak proklamator. Ya kali pengen merusak sejarah itu semua. Kan ini semacam kontradiksi gitu. Jadi pencabutan TAP MPRS itu semacam penegasan bahwa negara pada saat itu lalai karena tidak bersikap adil dan tidak memperhatikan aspek hukum. Setelah menunggu 57 tahun, beban psikologis dan politis itu diselesaikan. Dan dokumen itu diserahkan ke keluarga Bung Karno. Di situ ada Ibu Megawati, Bapak Guntur, Ibu Sukmawati, dan Pak Guru. Pertanyaannya, kenapa sekarang? Sepertinya ini niat baik dari Prabowo ke Megawati. Karena gue melihat ini melibatkan Menteri Hukum dan HAM, yang mana kita tahu itu kader Gerindra, ada Bambang Susatyo, kader Golkar, dan Ahmad Muzani, itu kader Gerindra. Kemarin RUU yang menganulir putusan MK itu dibatalkan juga oleh Prabowo, dan sekarang ada momen ini. Maka deg-degan nggak tuh si Mul? Lo nggak ketiduran kan? Ini sejarah loh, wajib kita pelajari, wajib kita pahami, bahkan didiskusikan. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Gua mau tahu pandangan lo terkait TAP MPRS yang dicabut ini. Tulis di kolom komentar apa pendapat lo. Gue Net, sampai jumpa di kekacauan berikutnya.